Film dimulai di mana pasukan polsek bersenjata lengkap dari India mengepung seorang penjahat yang berada di sebuah bangunan tua, tetapi kedatangan mereka telah ditunggu oleh penjahat tersebut dengan sebuah bom yang dipasangkan di sebuah drone, dan bom itu meledak di hadapan semua polisi. Dan inilah dia The Medal yang rilis pada tahun 2023. Berlatar pada sebuah kota kecil di India di mana beberapa orang preman dengan sengaja menembak seseorang yang sedang menelpon sehingga orang itu pun tewas seketika. Koin. Ternyata, pemuda yang ditembak tersebut adalah seorang anak buah gangster yang paling ditakuti di kota Punjab bernama Raja, dan yang menembak pemuda tersebut adalah gangster lain yang bernama Billa. Raja mengatakan kepada wartawan bahwa Billa dan gengnya akan segera menyusul anak buahnya ke alam akhirat. Dan pada saat Billa dan gengnya berada di suatu tempat, satu persatu anak buahnya dihabisi oleh ketua gangster yang bernama Raja. Raja yang datang dengan gengnya, dan membawa sebuah tali untuk menjerat lawannya terlihat sangat pede dan santai. Dia sangat menikmati ketika menghajar semua anak buah Billa dengan menggunakan sebuah palu sehingga semua anak buah Billa terkapar. Dan kini giliran Billa yang dihabisi oleh Raja dengan sebuah knalpot traktor yang menancap di dadanya, dan Billa pun tewas. Dan siapapun yang menjadi musuhnya Raja dipastikan akan mati. Berita kematian Billa langsung tersebar bahkan sampai ke kantor polisi. Pada saat di rumah, Raja melihat reporter datang ke rumah ibunya untuk meminta klarifikasi terkait Raja, dan mereka mencoba mendesak ibunya untuk memberi jawaban. Raja yang tidak terima langsung menculik reporter tersebut untuk dibawa ke markasnya. Tetapi karena reporter itu tidak tahu apa-apa, dan siapa Raja sebenarnya, maka dengan senang hati dia akan memberitahukan kisahnya. Raja berpesan bahwa pihak media harus jujur dalam menyampaikan berita kepada publik. Cerita bermula saat Raja masih kecil, dan pada saat lomba lari dalam kejuaraan Agustusan, dia dicurangi oleh panitia dan juga seorang anak yang lebih besar darinya. Pada saat itu juga Raja kecil mengalami insiden, sehingga pada waktu pemeriksaan dokter dia divonis akan mengalami gangguan pendengaran selama hidupnya. Raja yang malang. Beberapa tahun pun berlalu, terlihat anak kecil yang mencurangi Raja dalam lomba lari kini sudah besar dan dia bernama Angad, dan dia adalah seorang atlet pelari tingkat daerah. Raja yang kini menjadi seorang pemuda biasa dan tidak memiliki sifat sombong, angkuh, iri dan dengki mencoba meraih mimpinya yang sejak kecil dia inginkan yaitu masuk ke sebuah sekolah atlet lari. Dia bertemu seorang yang bernama Lovely Singh, dan menjadi kawannya pada saat itu. Sesampainya mereka di sana ada seorang gadis yang cantik dan kawan-kawannya memanggil Lovely dan juga Raja. Nama gadis tersebut adalah Nita, dia merupakan seorang siswa di sekolah atlet tersebut. Nita ingin tahu tujuan Raja menjadi seorang atlet, dan dia pun menyuruh Raja untuk membuktikannya yaitu dengan berlari secepat mungkin. Pada malam harinya, Raja dan teman-temannya bertemu dengan Angad. Dan pada saat itu, Angad mencoba untuk mengejek Raja dan kawan-kawannya. Tetapi Raja dengan santai menghadapinya tanpa rasa takut. Pada saat Raja sedang latihan, Nita mencoba untuk memberi semangat dengan meminjamkan sebuah jam tangan kepada Raja. Pada saat pertandingan latihan, Nita mencoba membujuk pelatih untuk memasukkan Raja dalam pertandingan tersebut dan itu berhasil. Kemudian, pada saat itu juga Raja berhasil membuktikan kepada Nita dan semua orang bahwa dia bisa menjadi seorang atlet lari dan mengalahkan Angad dalam pertandingan itu. Setelah pertandingan, teman Angad mencoba untuk mengancam Raja karena dia menang. Nita yang kelihatannya suka kepada Raja, senantiasa menemani Raja saat berlatih.
Pada malam hari, Angat yang melihat raja dan kawannya sedang latihan, dia marah dan takut raja akan mengalahkannya pada lomba lari besok. मेरा फेवरेट सॉन्ग आ गया Lomba pun dimulai, seperti biasa raja dapat mengalahkan semua peserta lari dengan mudah termasuk Angat. Tidak terima dengan kekalahannya, Angat melampiaskan semua itu pada sebuah samsak di rumahnya. दौड़ तो मन पर गया पर ये भी क्यों Ayahnya yang melihat itu memberi sebuah saran kepada Angat untuk menjebak raja dengan berpura-pura menjadi temannya. Dan Angat pun melakukan hal itu dengan mencoba mendekati raja. Raja yang polos tidak curiga kepada Angat yang tiba-tiba mau berteman dengannya. Pada suatu malam, Angat memberi sebuah sepatu kepada raja sebagai bentuk pertemanan. Raja pun mau menerimanya dan akan dipakainya pada lomba lari. Pada saat raja sedang mabuk, dia mengatakan kepada Angat bahwa dia tidak bisa mendengar. Angat tidak percaya dengan perkataan raja saat itu, dia melaporkan hal itu kepada pengurus sekolah. Kemudian raja dites oleh pihak sekolah akan hal tersebut. Tapi karena dia mengerti akan gerakan bibir semua orang, dia tidak mendapatkan masalah dari sekolah. Angat pun menjadi heran kepada raja, karena dia bisa mendengar. Hari perlombaan pun dimulai, Angat kembali dikalahkan oleh raja. Namun setelah pertandingan selesai, datanglah beberapa polisi yang langsung memukul raja dan membawa raja ke kantor polisi untuk ditahan. Dia dituduh telah mengedarkan narkoba di sekolah tersebut. Polisi mendapatkan barang bukti dalam sepatu raja yang diberikan oleh Angat pada waktu itu. Dan ternyata, raja telah difitnah oleh Angat supaya raja tidak bisa menjadi seorang atlet lari selamanya. Saat di penjara, raja yang seorang anak polos selalu mendapat perlakuan yang tidak baik dari para tahanan. Pada saat makan, raja yang tidak bisa apa-apa terpaksa tidak makan karena makanannya diambil oleh narapidana lain. Karena haus, dia tidak sengaja pergi mengambil air di tempat yang dikuasai oleh seorang gangster. Raja yang tidak tahu apa-apa kemudian mendapatkan pukulan dari anak buah gangster tersebut karena sudah berani mengambil air di tempat itu. Kemudian Nita datang untuk menjenguk raja dan menyampaikan bahwa mereka sedang mengurus surat untuk membebaskan raja dari penjara. Raja mengatakan, semua orang di sini berlaku sangat jahat kepadanya mentang-mentang dia anak kecil. Ayah raja juga sedang mencari uang untuk bisa menyewa pengacara supaya raja bisa bebas dari penjara, dimulai dari menjual tanah, memakai uang yang akan digunakan untuk pernikahan adiknya demi membebaskan raja. Scene berpindah di mana raja sudah keluar dari penjara dan dijemput oleh ayahnya. Pada saat pulang ke rumahnya, di tengah jalan dia melihat Angat, dan raja langsung menghentikan mobil polisi yang dinaiki oleh Angat. Raja pun langsung memukulnya. Betapa kecewanya raja saat tahu kalau Angat sudah menjadi seorang perwira polisi dengan segala kebohongannya. Sial bagi raja, dia harus kembali masuk penjara karena telah memukul seorang perwira polisi. Saat itu seorang tahanan memberitahunya kalau ibu dan ayahnya disiksa oleh anak buah Angat dengan kejam. Raja yang seorang pendiam menjadi sangat marah hingga memukul dan melempar seorang narapidana yang akan memukulnya. Narapidana yang mencoba mencari masalah dengannya langsung dihajar oleh raja sampai bonyok termasuk kelompok gangster yang dulu memukulinya karena masalah air. Raja yang kala itu penuh dengan amarah dan dendam yang membara, membabat habis siapapun yang mencari masalah dengannya. Setelah kejadian itu banyak narapidana menjadi takut kepada raja. Datanglah seorang yang bernama Batwar di mana dia sudah menjalani hukuman 10 tahun karena kasus pembunuhan. Dia mencoba mendekati raja yang kini sudah menjadi populer di dalam penjara. Kisah Batwar hampir sama dengan raja. Dahulu dia adalah orang yang baik dan memiliki usaha di sebuah wilayah, namun dia dikhianati oleh sahabatnya sendiri dan usahanya juga ikut dirampas. Dan dia memberitahukan kalau Angat dan sahabatnya itu sudah bekerja sama dalam sebuah bisnis.
Dan Batwar menyuruh raja untuk menghajar seluruh gangster yang dulu memukulnya karena hal air. Raja pun dengan senang hati menghajar mereka semua tanpa ampun. Saat raja kena pukulan, dia seperti tidak merasakan rasa sakit karena sudah dipenuhi dendam di dalam dirinya. Bos gangster itu sampai dibuat kepalanya masuk jeruji besi oleh raja, dan kini tidak ada seorang pun yang berani sama raja. Batwar memberi tawaran kepada raja, yaitu dia akan bebas dari penjara, namun raja harus membalaskan dendam Batwar kepada sahabat yang sudah mengkhianatinya, dan raja pun setuju. Raja juga ingin menghancurkan hidup Angat karena telah membuat raja menderita. Hari penjemputan raja telah tiba, beberapa anak buah Batwar datang untuk membawa raja pergi. Raja dibawa ke tempat di mana seluruh tempat itu dulu milik Batwar, dan pada saat itu juga datang Sajian yaitu si pengkhianat. Dia mencoba mengancam teman-teman raja, tapi raja yang tidak kenal takut melawan balik dan mengancam Sajian dan akan membunuhnya suatu hari nanti. Pada malam hari Sajian berpesan jika raja tidak datang meminta maaf, maka mereka semua akan dibunuh oleh Sajian. Raja yang mendengar hal itu langsung pergi dengan mobil yang penuh kecepatan sehingga dia menabrak sebuah mobil trailer yang sedang mogok, tapi dia yang terluka tidak merasakan apa-apa. Pada saat tiba di tempat Sajian, dengan penuh amarah dia membunuh semua anak buah Sajian. Saat tiba giliran Sajian, raja memberinya beberapa pilihan dan kemudian langsung menembaknya sampai mati dan membakar seluruh pabrik. Angat yang mengetahui hal itu semakin marah dan menjadikan raja sebagai DPO seluruh kota. Anak buah Angat datang ke rumah raja dan membunuh ayahnya. Raja yang mengetahui hal itu menjadi sangat sedih dan marah kepada Angat dan anak buahnya. Raja sempat datang di saat ayahnya ingin dikremasi, namun kedatangannya sudah ditunggu oleh polisi, dan ibunya menyuruh raja pergi dari tempat itu. Esok hari, polisi yang membunuh ayahnya diculik dan disiksa sampai mati oleh raja dan kawan-kawannya, sehingga mayat polisi tersebut ditemukan tergantung di sebuah papan reklame. Keganasan raja semakin parah, di mana dia mencari dan membunuh anak buah dari anaknya Sajian. Kemudian raja menemukan anak Sajian di sebuah bioskop dan di situ juga kedatangan Angat yang ingin menolong anak Sajian, tapi kekuatan raja membuat dia tidak berdaya. Dan kemudian raja memilih berlomba lari dengan mereka yaitu Angat dan juga anak Sajian walaupun akhirnya anaknya Sajian harus mati juga di tangan raja. Scene berpindah di mana seorang menteri dari Delhi, dia mengundang raja untuk sebuah bisnis, yaitu bisnis mengusir semua penduduk dari sebuah kampung untuk dijadikan sebuah pabrik alkohol di tempat tersebut. Pada sebuah pesta, raja dan Angat kembali bertemu dan bersih tegang. Raja hendak ditangkap tapi, Angat menerima telepon dari menteri untuk melepaskan raja. Dan Angat tidak bisa berbuat apa-apa. Pada saat raja ingin mengusir penduduk di sebuah tempat yang telah diperintahkan menteri, dia tidak bisa melakukannya karena melihat seorang gadis yang memiliki cita-cita yang sama seperti raja, yaitu menjadi seorang atlet lari dan mendapatkan medali. Raja kembali ke kantor menteri untuk memperingatkan menteri, supaya tidak macam-macam dengannya. Raja mengancam, dia akan membunuh siapapun yang mencoba mengusir penduduk dari tempat tersebut. Scene berpindah di masa sekarang, di mana markas raja diberondong dengan peluru oleh anak buah menteri. Raja yang tahu akan hal itu tidak tinggal diam, dia menghadang menteri di sebuah jalan dengan menggunakan truk pemotong padi. Para pasukan keamanan tidak bisa berbuat apa-apa karena telah diancam oleh raja. Menteri yang malang harus tewas di tangan raja yang sangat kejam. Raja dan kawan-kawannya menjadi target utama polisi hidup atau mati. Raja bersembunyi di sebuah tempat yang sudah lama kosong, tetapi polisi yang sudah mengetahui hal itu langsung mengepung raja, dan terjadilah perlawanan antara polisi dan kelompok gangster raja. Dalam kontak tembak itu, semua teman raja tewas terkena tembakan. Tetapi raja yang cerdik berhasil menodongkan pistol ke muka Angat. Dia ingin perlombaan yang dulu sempat gagal dilaksanakan kembali.
Raja mengatakan, jangan percaya siapapun termasuk teman, karena tidak ada yang tulus di dunia ini termasuk seorang teman. Perlombaan lari dimulai antara Angat dan Raja, tetapi Angat yang licik menembak Raja pada saat berlari dan saat itu juga Raja tewas dengan luka tembak di dada. Dengan begitu film pun habis. Raja yang malang, sudah jatuh tertimpa teman yang bangsat lagi.